7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, kepada para penonton dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri Indonesia, di mana di malam saat ini dengan tema Taurat Musa dan Taurat Yesus beda atau sama. Nah, teman-teman sedang menyaksikan acara ini. Ya, acara di malam hari ini. Namun demikian, ada yang perlu disesali dikarenakan saudara Valen itu ternyata mengcancel secara tiba-tiba dengan alasan pekerjaan. Padahal sebelum jam 5 dari pihak game telah mengkonfirmasi dan mengingatkan yang bersangkutan untuk posisi ya siap-siap lah seperti itu. Jadi entah kenapa bisa mengcancelkan padahal sesudah jam 5 kita pihak kami dengan yang bersangkutan ada obrolan-obrolan, dan sebagai bukti akan kami berikan bukti obrolan kami bahwa beliau memang telah mengetahui, telah siap ketika kami mengingatkan yang bersangkutan untuk berdialog dengan saudara Romualdo Tulung Allah. Oke, kan kita tampilkan Japrian atau obrolan kami antara admin dengan pihak Valen. Ya, di sini ya jam 16.47 kami telah memberikan konfirmasi ya di sini. Bahkan sampai ada obrolan-obrolan tertentu seperti ini. Oke. Tapi ternyata ini kita pun telah memberikan ini juga. Namun disayangkan tiba-tiba teman-teman apa yang terjadi ya, yang bersangkutan saudara Valen ini langsung jam 17.27 kita terakhir obrolan, dan 17.27 masih obrolan, dan ternyata 18.51 di sini ya, jam 7 kurang waktu Indonesia Barat, yang bersangkutan mengcancel dengan alasan kerjaan, dan kami menanggapi seperti ini. Itu seharusnya sejak awal ketika kami telah mengkonfirmasi yang bersangkutan terkait dialog ya mengcancel terlebih dahulu. Namun mengapa yang bersangkutan langsung mengcancel jam 7 kurang dan alasan pekerjaan, wallahu alam ya, cuma Allah dan dirinya yang tahu. Namun demikian akan kita tampilkan terlebih dahulu saudara Romualdo Tulung Allah. Namun sebelum beliau ditampilkan ke layar, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan donasi Anda untuk membantu mualaf yang saat ini mengalami sakit di mana tubuhnya itu kelihatan dagingnya karena kecelakaan, yang bisa mentransfer dana teman-teman seikhlasnya ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid, dengan kontak person teman-teman ketika telah mentransfer bisa menghubungi WA atau HP ke nomor ini selama 24 jam. Sekecil dan sebesar apapun bantuan dari teman-teman itu semua sangat berarti bagi mualaf ini yang sedang mengalami kecelakaan. Oke, terima kasih, dan ini akan kita tampilkan saudara Romualdo Tulung. Oke, selamat malam saudara Romualdo Tulung Allah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Terima kasih atas kehadirannya ya. Tapi sungguh sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan barusan kami telah memberitahu ya seperti apa chattingan kami secara sekilas terkait ketidakhadiran yang bersangkutan jam 7 kurang. Beliau mengkonfirmasi kepada kami untuk mengcancel, padahal ketika jam 5 kurang kami telah mengingatkan, beliau pun menyetujui, dan terjadi beberapa kali pembicaraan hingga akhirnya jam 7 kurang beliau mengcancel karena alasan pekerjaan. Sungguh disayangkan. Namun demikian, saya mengapresiasi kepada saudara Romualdo Tulung Allah yang telah menyisakan waktunya untuk menyampaikan kebenaran dalam perspektif Bang Aldo sendiri. Silakan Bang Aldo, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau ditampilkan, monggo. Ya, terima kasih atas undangannya dari Geraha Mualaf sehingga saya bisa tampil, dan ini yang kesekian kalinya saya diskusi di forum ini ya. Sebenarnya ini topik yang sangat menarik ya, karena saya perhatikan saudara-saudara Judaism ini ya, atau saudara-saudara yang
murtad dari Kristen mau belajar Yahudi, ya, seperti saudara Cahyo, ya, atau Valen ini, ya, ini sering salah paham di dalam topik ini. Bagi mereka, ya, mereka meyakini kalau apa yang Yesus ajarkan itu seperti yang Musa ajarkan. Nah, kami, ya, mengcounter, berusaha menjelaskan, mengedukasi, karena memang ada memang, ya, orang-orang yang berusaha memutarbalikkan fakta, ya, untuk istilahnya mendiskreditkan ajaran Yesus. Nah, kebetulan ajaran yang saya bawa adalah ajaran dari Kristen Assyria, ya, dan yang bersifat holistik. Kristen Assyria adalah Kristen, salah satu jemaat awal yang didirikan oleh Rasul Tadeus dan Rasul Thomas di abad 1. Dan gereja atau ajaran ini masih ada sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, saya tertarik untuk diskusi dengan saudara Cahyo ini yang sering memutarbalikkan fakta atau ajaran kekristenan. Nah, saya berpikir gini, kalau saya hanya diskusi sama dia lewat WhatsApp aja, biasanya kurang kondusif, ya. Data-data yang saya sampaikan itu dengan mudahnya ditepis gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau gitu, marilah kita berdiskusi secara akademisi dan di tempat yang netral. Gitu. Jadi saya pikir salah satu tempat yang netral adalah dari channel ini, ya. Dan channel ini juga punya nama dan adminnya adalah sahabat-sahabat saya sendiri, gitu. Jadi saya pikir ini ada tempat yang cukup netral dan beliau menyetujuinya, Cahyo menyetujuinya, gitu. Nah, kalau si Cahyo ini berhalangan hadir, ya, tiba-tiba saya sebenarnya tidak kaget. Kenapa? Karena kalau saya hitung ini sudah ke-4 kali dia melakukan ini. Yang terakhir kali adalah pada saat dia bilang ke saya kalau dia mau datang ke Jakarta dan mau berdiskusi sama saya secara langsung. Oke, saya bilang gitu kan. Saya ada topik menarik yang coba saya sodorkan ke dia, dan saya tidak keberatan kalau dia ditemani oleh rabi Yahudi yang ditemuinya di Jakarta. Jadi karena dia ini mau belajar Yahudi, saya persilahkan gitu. Saya punya datanya dan mari kita diskusi baik-baik. Namun ya setelah pulang gitu dari Jakarta, saya nggak tahu rumahnya di mana. Nah, beliau kontak saya kalau di dalam grup gitu, kalau saya yang takut, dia bilang saya yang menghindar gitu. Jadi saya pikir ini nggak wise, ya. Saya pikir mestinya dia nggak berperilaku seperti itu, ya. Mari kita secara gentle kita diskusi baik-baik, ya, secara akademisi. Kalau memang dirinya merasa kekristenan bukan agama yang pas untuk dianut, saya hargai. Kenapa? Karena memang di Indonesia atau dimanapun, ya, ada hak asasi manusia, dan memilih agama bagian dari hak asasi tersebut. Jadi kalau merasa kekristenan itu bukan agama yang mau dianutnya, dia mau pindah ke Judaism atau kemanapun, saya mendukungnya. Saya berdoa supaya dia menjadi orang yang lebih baik di sana. Namun, ya, kalau dia terus memutarbalikkan fakta, dia terus berbicara hal-hal yang tidak baik tentang kekristenan, ya, mencibir terus, saya rasa ada waktunya saya harus berdiskusi gitu sama dia dan mencoba meluruskan ini. Dan sayang sekali kalau pada kesempatan kali ini, ya, ini padahal ini topik yang menarik untuk diangkat, ya, dan akhirnya nggak jadi. Dan itu sudah ke-4 kalinya ya? Sama sekarang atau 5 kali sama sekarang? Kalau saya itu 4 kali sama ini, gitu. Saya pernah ngajakin diskusi dia sama saudara Billy dan saudara Giovanni. Saya bilang oke, kalian bertiga dan saya sendiri aja, tapi dia nggak hadir. Yang hadir hanya Billy sama Giovanni. Itu di Zoom waktu itu. Nah, di Zoom selesai, lalu ada satu lagi, dia juga nggak hadir, ya, tiba-tiba. Terus yang ketiga, yang kemarin ke Jakarta itu, dia nggak konfirmasi kalau dia sudah datang. Terus yang keempat yang ini. Oh gitu ya. Ya. Masalahnya saya kalau masalah yang bersangkutan tidak tampil,
ketika hal ini terjadi dialog, ya baru kali ini sih, yaitu adapun 4 kali sama sekarang saya baru tahu dari Bang Aldo sendiri. Seperti itu, maka agak-agak kaget juga saya, kok nggak salah 4 kali sama ini dikirain teh ini baru pertama kali terjadi gitu kan. Ya, itulah kenyataannya gitu. Jadi memang saya pikir karakternya ini yang saya pikir seperti anak-anak lah gitu. Kalau memang nggak setuju sama kekristenan, siapapun boleh kok nggak setuju ya. Rekan-rekan Muslim di sini kan banyak yang nggak setuju juga sama ajaran Yesus. Tapi ya tidak elok ya kalau dia mencibir ya, kalau dia memutarbalikkan fakta ya. Pada saat berdiskusi saya kasih data lalu dia tepis begitu aja, dia pikir kalau itu hanya hoax, dia bilang. Dan makanya ada baiknya ya kita diskusi, saya bilang. Oke, diskusi baik-baik gitu. Tapi karena memang Kalau seandainya nih, Bang Aldo, maaf saya potong. Ya. Kalau seandainya dari Giovanni, dari Bang Billy, atau mungkin yang lainnya yang tentu saja mungkin dari perspektif Judais ya, seandainya berdialog dengan Bang Aldo, apakah Bang Aldo bersedia? Saya selalu bersedia ya. Saya selalu bersedia asalkan waktu saya ada ya. Dan sebenarnya ya untuk saudara Billy dan saudara Giok, mereka juga sudah tahu kok kapan aja mereka mau berdiskusi, kasih tahu saya, nanti kita setting meetingnya gitu. Hanya saya pikir kalau mereka memang sepertinya kurang tertarik untuk berdiskusi seperti ini ya, mereka maunya itu oke, diskusi di Zoom. Pada saat saya menjelaskan, mereka bisa bantah gitu. Nah, saya nggak suka pola seperti itu karena gini, saya berdiskusi tujuannya bukan menang kalah. Saya berdiskusi tujuannya adalah share informasi. Jadi ada satu topik, lalu dilihat dan dikaji oleh dua belah pihak yang berlawanan. Jadi siapapun yang menonton dan saya sendiri bisa mendapatkan informasi yang berharga dari hasil diskusi tersebut. Gitu. Jadi nanti penontonlah yang akan menilai mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau sama mereka ini saya perhatikan mereka nggak terbiasa berdiskusi secara akademisi. Ya. Kalau saya mau, oke, tampilkan semua data, taruh data di atas meja, mari kita analisa. Gitu. Nah, kalau mereka nggak mau, mereka mau menuduh. Pada saat saya coba menjelaskan, menjabarkan, mereka juga bantah langsung. Nah, akhirnya jadi debat kusir. Ujung-ujungnya kalau debat kusir, terjadi permusuhan. Padahal ajaran Yesus adalah ajaran damai. Ya. Kalau saya meladeni perdebatan, saya menaruh rasa benci, akhirnya saya sendiri yang melanggar ajaran Yesus. Ya, Oke, ya mudah dipahami atas apa yang disampaikan oleh Bang Aldo. Namun yang pasti ketika kami telah siap, kami telah mengingatkan dan bahkan berusaha menyiarkan ke sekitar 21 channel, tetapi salah satu pembicara tidak bisa hadir, ya tetap saja acara tersebut tidak bisa berlangsung dengan baik dan apa yang kita harapkan, seperti itu Bang Aldo. Namun setidaknya saya mengapresiasi atas kehadiran, kesiapan Bang Aldo, seperti itu. Itu ada, meskipun sih apa yang dilakukan oleh Bang Valen itu haknya, tapi tetap saya yakin baik itu Bang Aldo maupun dari pihak teman-teman penonton bisa menyimpulkan gitu kan. Jam 5 kita telah mengingatkan, bahkan beliau menyetujui dan terjadi beberapa kalimat penyampaian ini itu, namun secara mendadak jam 7 kurang yang bersangkutan mengcancel dengan alasan pekerjaan. Nah, bagaimana kesimpulan sebenarnya? Ya tentu saja Bang Aldo sama para penonton yang bisa menyimpulkan, namun tetap kami hanya sebagai pihak fasilitator saja yang tidak bisa ikut campur atau memaksakan seperti itu. Kami hanya sebagai pihak yang netral yang berusaha, siapapun yang mau berdialog di sini, siapapun orangnya, siapapun pihaknya, ya silahkan saja. Kami welcome seperti itu tanpa adanya pandang bulu seperti itu. Ada lagi Bang Aldo sebelum kita tutup? Saya pikir itu aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Graham Mualaf, ya, sama-sama, dan rekan-rekan yang lain, saudara yang menonton channel di Graham Mualaf. Dukung terus channel ini supaya bisa menembus angka 2000 dan bisa selebihnya ya.
Saya berharap ada diskusi-diskusi akademisi yang disiarkan sehingga bisa menambah wawasan para penonton. Saya pikir itu penutup dari saya. Oke, terima kasih kepada Bang Aldo yang telah percaya kepada kami dan memberikan apresiasi terhadap Telegram Walap, di mana tempat kami ini netral. Namun demikian, sungguh sangat disayangkan acara malam ini yang begitu hebat ternyata tidak bisa terlaksana dengan baik dikarenakan salah satu pihak tidak bisa hadir. Namun demikian, jangan berkecil hati para penonton, insya Allah besok kita akan melihat kembali kajian yang dibawakan oleh Ustadz Menahem Ali, dan selanjutnya ada perdebatan-perdebatan sebagaimana yang sering terjadi di sini. Dan maaf jika kami ada salah-salah kata. Terima kasih atas kehadiran Romaldo Tulung Allah. Bila taufiq wal hidayah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.